Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya kembali, Muhammad Tommy Adrianto, sebagai advokat atau pengacara dan juga sebagai konten kreator Bung Tommy Channel. Nah, pada kali ini saya akan membuat video yang berkaitan dengan hukum, dan video ini judulnya adalah alasan perceraian yang dibolehkan oleh undang-undang. Nah, sebelumnya bagi teman-teman yang ingin melakukan konsultasi hukum dan mendapatkan bantuan hukum dari saya, bisa menghubungi chat WA secara langsung ke nomor 085713670987 dan juga bisa melalui DM di Instagram pengacara Bung Tommy. Nah, sebelumnya jangan lupa untuk subscribe akun YouTube, channel YouTube Bung Tommy Channel, dan juga follow akun Instagram pengacara Bung Tommy. Nah, di dalam suatu perkawinan atau pernikahan pasti ada suatu perselisihan, pertengkaran, percekcokan yang terjadi. Namun jika semua itu sudah tidak dapat dipersatukan kembali, maka akan terjadi yang namanya perceraian. Nah, seharusnya perceraian ini tidak perlu dilakukan jika terjadi komunikasi yang baik antara kedua belah pihak. Nah, namun banyak sekali perceraian yang terjadi di Indonesia ini, baik di pengadilan agama maupun pengadilan negeri, karena adanya konflik di antara kedua belah pihak, antara suami dan istri. Nah, namun dalam melakukan perceraian ini harus disertai dengan alasan-alasan tertentu yang berdasarkan oleh undang-undang agar nantinya bisa dikabulkan oleh pengadilan. Nah, di sini pasangan suami istri yang mengajukan perceraian tidak serta-merta dapat dikabulkan langsung oleh pengadilan, harus ada alasan tertentu yang diperbolehkan mengajukan perceraian ke pengadilan. Nah, di sini ada dasar hukumnya, yaitu dalam pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah PP nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Di sini dijelaskan, gugatan dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu, dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut. Jadi, di sini gugatan itu diterima apabila sudah jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan sudah mendengar pihak keluarga serta orang-orang terdekat dari suami istri tersebut. Nah, itu yang menjadi dasar hukum untuk melakukan perceraian, harus ada alasan-alasan yang jelas dan juga pengadilan sudah mendengar keterangan dari pihak keluarga maupun orang-orang terdekat. Nah, selanjutnya berdasarkan penjelasan pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan junto pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975 dijelaskan bahwa alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian diantaranya. Yang pertama, salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. Nah, di sini apabila salah satu pihak berbuat zina, mabuk, judi, dan lain sebagainya yang susah disembuhkan, maka bisa menjadi alasan untuk perceraian. Nah, yang kedua, salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa ada alasan yang sah atau karena ada hal yang lain di luar kemampuannya.
Nah, ini jika salah satu pihak meninggalkan selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin dan tidak ada alasan yang sah, karena ada hal yang lain di luar kemampuannya, maka bisa dilakukan alasan perceraian. Nah, yang ketiga, salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. Nah, sini sudah cukup jelas karena mendapatkan hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat selama perkawinan bisa juga eh, dijadikan dasar untuk melakukan perceraian. Nah, yang keempat, salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain. Nah, ini jika melakukan kekerasan dalam rumah tangga, kekejaman atau penganiayaan berat. Nah, ini selain sebagai alasan perceraian juga bisa kena tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Nah, inilah yang harus diperhatikan yang pada poin keempat ini. Dan yang kelima, salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami atau istri. Nah, ini poin 5, salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak bisa menjalankan kewajibannya, ini juga bisa menjadi alasan untuk dilakukan perceraian. Dan yang keenam, antara suami atau istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi di dalam rumah tangga. Nah, ini poin 6 ini suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi. Misalkan banyak sekali konflik-konflik yang terjadi, baik itu di dalam keluarga sendiri maupun ada pengaruh dari luar. Nah, ini sehingga yang menjadi suatu perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan tidak ada harapan untuk rukun lagi. Nah, ini bisa menjadi alasan untuk melakukan perceraian. Nah, selanjutnya selain alasan tadi yang sudah dijelaskan, terdapat alasan tambahan sebagaimana tercantum dalam pasal 116 Kompilasi Hukum Islam atau KHI, yaitu satu, suami melanggar taklik talak, yaitu perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam akte nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi di masa yang akan datang. Nah, ini bagi teman-teman yang sudah menikah bisa dicek akte nikahnya dan di sini ada perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah tentang eh, perjanjian yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi di masa yang akan datang. Nah, jika suami melanggar taklik talak ini nanti menjadi alasan untuk melakukan perceraian. Nah, yang kedua, peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga. Nah, ini di dalam kompilasi hukum Islam apabila murtad atau berpindah agama juga bisa menjadi alasan untuk melakukan perceraian. Nah, selanjutnya alasan-alasan ini akan dibuktikan di persidangan pengadilan karena melakukan perceraian tidaklah mudah. Menurut pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan yang mengatur bahwa saat melakukan perceraian harus mencukupi beberapa alasan bahwa suami dan istri tidak akan dapat hidup sebagai suami dan istri. Nah, ini alasan-alasan yang tadi dijelaskan itu harus dibuktikan di dalam persidangan pengadilan karena melakukan perceraian itu tidaklah mudah. Dan selanjutnya hal ini dikarenakan akan timbulnya beberapa akibat yang diatur dalam pasal 41 Undang-Undang Perkawinan yang menjelaskan mengenai akibat dari putusnya perkawinan karena perceraian, yaitu di sini ada beberapa akibat dari putusnya perkawinan karena perceraian, yaitu yang pertama, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak bila mana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya. Nah, ini setiap
bapak atau ibu dari anak-anak masih tetap wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya berdasarkan kepentingan anak. Nah, bila ada perselisihan dalam penguasaan anak, ini nanti pengadilan bisa memberi keputusan. Nah, dalam hal ini hak asuh anak nanti bisa diselesaikan melalui pengadilan jika terjadi perselisihan. Nah, yang kedua, bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bila mana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. Nah, di sini pada dasarnya bapak harus bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak. Namun dalam kenyataannya apabila bapak tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, di sini pengadilan dapat menentukan bahwa ibunya ikut yang menanggung biaya tersebut. Nah, selanjutnya yang ketiga, pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kebijakan bagi bekas istri. Nah, di sini jika terjadi perceraian, pengadilan dapat mewajibkan bekas suami untuk tetap memberikan biaya penghidupan atau menentukan sesuatu kebijakan bagi bekas istri. Nah, jadi suami jika terjadi perceraian masih eh, harus memberikan biaya penghidupan bagi bekas istrinya. Nah, di sini akibat dari perceraian adalah adanya anak yang telah dilahirkan dalam perkawinan itu. Dalam hal ini, perceraian akan membawa akibat hukum terhadap anak, yaitu anak harus memilih untuk ikut bersama ayah atau ibu. Hal ini tentu akan memberikan dampak yang kurang baik terhadap anak, terutama jika anak yang hadir saat perceraian masih di bawah umur dan belum dapat memutuskan suatu persoalan. Selain permasalahan anak, akibat pokok lainnya dari perceraian adalah pembagian harta bersama. Jika sebelum pernikahan suami dan istri tidak melakukan perjanjian pranikah atau perjanjian pisah harta, maka harta yang didapat selama perkawinan harus dibagi dua saat bercerai. Nah, inilah dampaknya, akibatnya apabila melakukan perceraian, yaitu tentang hak asuh anak dan harta bersama. Pembagian harta bersama ini jika tidak ada perjanjian pranikah atau perjanjian pisah harta. Nah, inilah yang harus diperhatikan atau dipikirkan kembali apabila suami istri ingin melakukan perceraian. Nah, namun sebelum menikah agar tidak terjadi permasalahan atau pertengkaran perselisihan yang terjadi, maka sebelum menikah harus dipikirkan kembali apakah tadi sudah mampu secara finansial, secara emosional dan lain sebagainya. Nah, di sini memang akibatnya ke depannya jika terjadi perceraian ini memang sangat kompleks sekali dalam masalah perceraian ini. Nah, mungkin begitu saja. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Jangan lupa like, komentar, dan subscribe Bung Tommy Channel. Dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dari saya. Saya Muhammad Tommy Adrianto sebagai advokat atau pengacara dan juga sebagai konten kreator Bung Tommy Channel. Sampai jumpa lagi di konten-konten saya berikutnya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.